Baik, berarti ada kurang. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat pagi. Pagi. Kuesen bisa, umum yes. Mantap. Begitu dong. Coba lihat negara kalian di pagi hari ini ya. Semangat. Mulai lagi. Selamat pagi. Pagi. Kuesen bisa, umum yes. Baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena kemarin kalian sudah bantu saya untuk angkat lemari perpustakaan. Karena kebetulan setahu saya cuma satu laki-laki, dan yang perempuan semua. Jadi tidak ada yang bisa angkat lemari kecuali bapak-bapaknya yang di belakang. Terima kasih ya. Nah, kita masuk pada materi. Hari ini materinya singkat. Minggu lalu kalau tidak salah ingat saya bawakan tentang rumusan masalah. Ya toh? Pengertiannya sudah toh? Tujuannya sudah? Ya. Dipelajari sebaik mungkin ya, sebab itu keluar nanti. Nah, hari ini kita masuk pada 3 jenis rumusan masalah. Sebenarnya banyak jenis rumusan masalah, tapi hanya 3 ini yang menurut saya paling bagus diterapkan di dalam penulisan skripsi kalian. Diperhatikan baik-baik ya. Nah, video ini langsung akan saya publish besok atau lusa, ya lagi minggu depan, supaya kalian bisa pelajari nanti di rumah. Menjadi salah satu bahan mungkin bahan materi final test. Kita langsung saja tanpa bertele-tele. Pertama, rumusan masalah pertama kita kenal dengan istilah rumusan masalah evaluatif. Tahu tulisannya toh? Ya, tahu tulisannya. Suara saya kecil apa besar? Besar. Oke. Aku tidak menulis. Oh, situ ya. Pakai HP. Yang pertama lihat sudah tadi ya. Nah, apa artinya? Rumusan masalah yang evaluatif. Ada yang bisa kasih contoh? Contoh bisa di tempat-tempat apa kira-kira? Makna evaluatif, evaluasi. Apa? Nah, kalau kalian membuat suatu pengertian, anggap tulisan biasa, artikel, sudah pernah bikin artikel ya? Belum pernah ya? Saya mau kasih kalian semangat bikin artikel di koran, bisa nggak bikin artikel di koran? Di koran atau di majalah. Kalau ada yang bisa tembus di situ, saya berikan dari A. Ada, silakan mulai dari sekarang. Terlambat saya belum tahu karena saya terlambat dapat informasi. Jadi mahasiswa yang di mata kuliah ini metodologi penelitian hukum, kalau ada yang jago menulis, silakan menulis di koran, ya sebelum semester ini berakhir. Kalau ada yang tembus tulisannya kasih nilai A. Tapi berhubungan dengan metode ya, kan banyak yang bisa kasih ya di koran-koran ada biasa namanya opini, ya silakan. Kalau yang buat situ kalau tembus ya alhamdulillah nilai A di ujian. Data saya tanda tangan di presensi daftar hadir ujian nilai A. Kalau bisa tembus, ya ada kata mungkin aku siapa ya? Kalau ini kok semua, jauh saya. Kecuali rambutnya itu yang depan terbang tadi sedikit. Saya ada bunyi sini. Itu ya. Silakan kalau ada yang bisa. Ini tinggal berapa hari? Kita masih lama untuk. Sebenarnya tanggal 8 dan 9 untuk kerja. Sampai 1 minggu ke depan, kira-kira 2 minggu 3 minggu baru keluar nilai dari sekarang. Sebulan lah. Silakan ya. Kalau ada yang mau, boleh. Nah, kita lanjut. Apa tuh rumusan masalah evaluatif? Kalian pernah ke dokter? Kalau kalian dokter, apa yang kalian katakan sama dokternya? Ya, apa yang kalian katakan sama dokternya? Ya, kalian pasti bilang sakit toh. Nah,
Kalian menyatakan bahwa diri kalian sakit. Nah, itulah yang evaluasi. Jadi kalian menilai. Ya, jadi rumusan masalah evaluatif adalah rumusan masalah yang sifatnya menyatakan bahwa telah terjadi suatu peristiwa di dalam fakta, dalam pernyataan. Kalian menyatakan bahwa ada sesuatu yang terjadi di dalam fakta yang akan kalian teliti. Sesuatu itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan, kalau kita hukum, norma atau bertentangan dengan asas hukum. Intinya bertentangan dengan hukum. Nah, kalian menyatakan bahwa ada ketidakadilan, ya. Itu contoh, ya. Jadi pernyataan yang seperti itu adalah rumusan masalah evaluatif. Nah, rumusan masalah evaluatif itu ingin ingin membuktikan bahwa pernyataan kalian bahwa terjadi hal-hal yang bertentangan dengan norma atau asas hukum, itu kalian jawab. Ya. Jadi kalian masukkan dalam rumusan masalah. Biasanya rumusan masalah itu dimana dikata apakah. Ya. Kalau mengapa lain lagi rumusan masalahnya. Kalau bagaimana? Apakah? Ya, contoh, ya. Apakah telah terjadi ketidakadilan di dalam masalah ini dalam tanggal berapa? Ya, oke. Jawabannya pasti ya, ada ketidakadilan. Kalian uraikan mengapa kalian datang tidak adil. Seperti itu, ya. Itu rumusan masalah evaluatif. Kemudian kedua, rumusan masalah yang diagnosa atau rumusan masalah diagnosa. Masih terkait dengan dokter, karena ada yang punya ini. Kalau saya tuh mengkaji ini rumusan masalah dengan dokter ini. Kalau kalian ke dokter tanya enggak? Ya. Ya, kalau bilang sakit kepala Pak, pusing, pasti tanya dokternya makan apa? Ya, itu jam berapa? Apa kerjanya? Ya. Dokter tidak pernah tanya berapa dompetnya. Karena biasa tuh saya kepala sudah biasa. Tanggal tua saya kepala. Bagi yang sudah kerja ini belum kerja apa yang belum tahu. Ya. Bagi yang sudah kerja pak tanggal tua sakit kepalanya. Apalagi kalau istri sudah ngomel. Itu jadi rumusan masalah diagnostik itu ada rumusan masalah yang mempertanyakan sebab-sebab terjadinya peristiwa tadi yang pertama. Sebab terjadinya peristiwa. Karena kita kan dalam menentukan ini meneliti suatu kejadian atau peristiwa, fakta, ya, atau keadaan. Keadilan itu keadaan, ya. Bisa jadi sifat. Kalau kalian menyatakan ada keadaan tidak adil yang muncul di masyarakat yang berlakunya undang-undang misalnya, ya. Kemudian kalian cari penyebabnya. Apa sih penyebabnya? Itu namanya rumusan masalah diagnostik. Biasanya di awal dia kata, ya, mengapa? Kata mengapa terjadi ketidakadilan di desa ini, bla 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 bla. Seperti itu. Mengapa terjadi uang prestasi dalam perjanjian ini antara ini bla 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 bla. Contoh. Mengapa terjadi perbuatan melawan hukum bla 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 bla. Begitu. Dan terus sesuaikan dengan judulnya, ya. Ada pertanyaan? Ada? Tidak ada? Ini aku kalau saya pakai kacamata, dia juga pakai kacamata. Kalau saya buka di muka juga. Tapi ini menurut teman-teman perusahaannya tidak apa-apa lah. Tapi saya punya asmatik buat Pak Agung, ya, Mas Agung. Yang ketiga, rumusan masalah preskriptif. Nah, di sini kunci dari suatu penelitian. Ini kunci penelitian. Apa tuh rumusan masalah preskriptif? Rumusan masalah
yang pertanyaannya itu memberikan solusi. Memberikan solusi dari suatu keadaan atau peristiwa atau perbuatan yang juga terjadi. Jadi kalau kalian menyatakan, wow, ada kontestasi di sana antara si A dan si B dalam perjanjian ini, atau ada ketidakadilan dalam ketika berlakunya peraturan ini. Nah, di situ kalian di rumus masalah ketiga ini, rumus masalah preskriptif, kalian carikan solusinya. Jangan mencari solusi. Ya. Biasanya rumus masalah ini mulai dari kata bagaimanakah. Misalnya kalau judul kita mulai dari kata rekonstruksi peraturan, ya biasa dimulai dari kata bagaimanakah konstruksi yang ideal, ya, konstruksi yang ideal, bla 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 bla, ya. Berarti jadi tidak seperti itu contohnya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Pas untuk saat ini. Karena nanti kita akan ujian pada itu mungkin 2 minggu lagi atau 1 minggu lagi ya. Tanggal 8 sudah tanggal berapa minggu ini? Kita berapa minggu? Hari berarti kita lagi kan hari Jumat. Oh, masih ada 2 minggu. Ya. Masih banyak untuk belajar. Sudah? Oke. Masih ada waktu berapa jam? Masa setengah jam? Hah? Kita keluar jam berapa kan? Oh, tidak bisa lebih-lebih kan? Hari Jumat ya? Sudah mandi Jumat semua ini? Ada cowoknya? Sunnah itu mandi Jumat? Ya? Sunnah. Kalau seluruh mandi Jumat, lain kiranya aja. Itu dia lah, udah boleh mandi mandi Jumat boleh ya. Ya, boleh. Sunat itu. Sunat yang mandi dari Jumat dia sekali ya. Sudah? Sudah. Oke, kalau selesai, karena saya ingin berterima kasih kepada kalian. Kemarin sudah bantu saya angkat lemari. Hari ini kita mid test. Sebagai tanda terima kasih saya yang kemarin toh, kita mid test. Sebenarnya saya mengganti mid test dengan tugas yang paling berat. Tapi karena kalian sudah bantu saya kemarin, maka kita mid test saja. Dan mid test ini adalah bantuan supaya nanti kalian di final nggak capek lagi belajar toh. Silakan siapkan kertas. Ya, kertas selembar ya. Jangan pakai pengalas karena sudah mulus hari ini. Tidak boleh pakai pengalas. HP, buku simpan dalam tas. Tasnya simpan di bawah kursi. Gunakan pulpen yang paling bagus tintanya. Aku kena punya pulpen aku. Hah? Kau punya musdalifah? Ini. Gunakan pulpen yang bagus tintanya yang terang benderang ya. Yang kayak kacamata saya gelap. Silakan buku dan HP simpan dalam tas. Sekarang tulis nama kalian, mata kuliah kalian, kelas kalian, dan dosen kalian. Jangan sampai tersalah menulis sama saya ya. Tolonglah, nama saya itu 2 ekor kambing itu. Jangan sampai tulis 100 sama saya. Terutama gelarnya, jangan sampai gelar saya dihilangkan itu yang depannya. Yang saya tulis, jangan sampai S3 kalau jadi 1 lagi dokter.
tidak kita tulis dia lama-lama, biaya yang mahal baru jadi tulis. Ayo, cepat. Bantu kita tinggal sedikit nih. HP dan buku simpan dalam tas atau simpan di bawah itu, di bawah kursinya. Tidak boleh pakai pengalas ya. Ayo cepat. Sudah siap? Saya lihat dulu ini soal yang sudah saya bikin ini, mana kayak ini. MPH soal. Kenapa lagi diskusi? Siap-siap. Kami diskusi. Tolong isi kursi yang paling depan dulu deh. Isi di kursi paling depan. Ayo. Tidak usah saya tunjuk. Siapa yang sampai jadi penuh itu? Pindah dulu sini, depan sini. Kalau dempet itu, diapit sama orang-orang besar, nanti kamu kasihan. Tidak usah berharap nyontek, tidak kamu bisa nyontek, siap tidak bisa nyontek nanti. Kapan saya dia menoleh matanya sedikit, menoleh ke saya coret. Saya tidak lagi kasih kisi-kisi, ya tidak lagi kasih kisi-kisi karena saya kecewa. Di mata kuliah filsafat hukum, sekalian saya berikan kisi-kisi untuk minimal tes, tapi ada juga nilai 60, 50, 20. Apa itu? Untuk apa dikasih kisi-kisi? Capek saya ngomong, ya. Jadi saya kasih kisi-kisi, nanti kasih kisi-kisi di saat final, ya, di saat final baru kasih kisi-kisi. Siap? Jadi tata tertibnya ini tidak boleh menoleh, tidak boleh bersuara. Hanya pulpen yang boleh bersuara. Itu pun kalau bisa bersuara pulpennya. Ya, ada yang mau masuk? Soal saya bacakan langsung dijawab 3 menit waktunya. Ini soal ini jawaban pendek semua ini. Jawaban paling pendek. Ya, jadi kalau sudah selesai soal nomor 2 jangan minta nomor 1, tidak boleh. Kalau soal kalau sudah berlangsung ujian tidak boleh keluar. Jadi kalau ada yang mau keluar sekarang silakan. Ada yang mau keluar? Tidak ada. Oke. Tata tertibnya dengarkan ya. Itu tadi tata tertib. Saya bacakan tata tertib tambahannya. Dengarkan baik-baik. Jika ada soalan salah, maka peserta harus menjawab, maaf Pak, soalnya salah sehingga tidak memiliki jawaban. Itu jawaban kalian kalau ada soalan salah. Jangan tanya lagi. Paham? Baik, kita mulai. Bismillah. Sebelum mulai saya minta semangat kalian dulu. Selamat pagi. Pagi. WSN bisa, hukum yes. Ya, gitu. Lain kali gerakan tangan ada ya. Kalau bilang WSN bisa angkat tangan, hukum yes. Yes. Kayak orang menang sepak bola. Oke, kita baca nomor 1. Baca soalnya, saya akan baca pelan. Kemudian saya beri kesempatan untuk menjawab 3 menit saja. Jelaskan pengertian metodologi penelitian hukum.
Dijawab sekarang. 3 menit sejak saya berhenti bicara. Sekarang nomor 2. Metodologi penelitian hukum dilakukan untuk mencari kebenaran absolut. Atau kebenaran yang berlaku selamanya. Dan bersifat benar untuk semua orang. Jelaskanlah kebenaran tersebut. Silakan dijawab 3 menit dari sekarang. Dimulai sejak saya berhenti bicara.
Dengarkan baik-baik, saya baca tata tertib tambahannya. Jika ada soal yang salah, maka peserta menjawab, "Maaf Pak, soalnya salah," sehingga tidak memiliki jawaban. Itu jawabannya jika ada soal yang salah. Jangan tanyakan lagi. Nomor 3. Dengarkan. Ayo tulis. Masalah lahir karena adanya perbedaan. Terus dulu antara, dengarkan baik-baik ya ucapan saya. Antara dasalen dan dasilin. Dengarkan saja. Antara dasalen dan dasilin. Tulis. Jelaskanlah arti kedua istilah tersebut. Silakan dijawab. Waktunya 3 menit dimulai sejak saya berhenti bicara. Jangan nyontek ya. Ingat data tertib yang terakhir dari tambahan. Jika jawabannya salah apa jawabannya? Jangan pusing-pusing. Kalau salah bilang salah. Tidak bisa cari jawab kalau salah. Apa yang dijawab kalau salah? Itu biasanya bisa gila itu. Malah lebih gila lagi kalau mas saya mau jawab. Sudah salah soalnya jawab lagi. Seperti mas saya mau tidak lagi. Dari jembatan. Walaupun salah jawab ya, tapi jawabannya tadi yang saya bilang tadi. Ya.
ini ya. Kalau ada soalan salah itu jawabannya, maaf Pak, soalnya salah sehingga tidak memiliki jawaban. Ya masa dosen bikin soalan salah, nggak mungkin lah. Pak dosennya gila-gila mau bikin soalan salah, tidak mungkin toh. Sebodoh-bodohnya dosen tidak mungkin dia bikin soalan salah, karena kan nyontek bikin soal. Apa yang bikin salah lagi? Sudah nyontek kok salah lagi, berarti bodoh itu. Nomor 4. Dengarkan baik-baik. Untuk melakukan penelitian, terlebih dahulu seorang calon peneliti harus menemukan masalah penelitian. Jelaskanlah pengertian masalah penelitian tersebut. Dijawab. Waktunya 3 menit dimulai sejak saya berhenti berbicara.
Nomor 5. Selanjutnya nomor 6 ya. Nomor 5. Jelaskanlah pengertian rumusan masalah. Dan apa tujuan rumusan masalah tersebut? Ini kuliah minggu lalu ini. Dijawab. Waktunya 5 menit dari sekarang. Dimulai sejak saya berhenti berbicara. Sarap gudang kumpul Mi, sudah? Sudah? Oh, saya kira sudah.
Bagi yang sudah selesai tinggal boleh dikumpul. Kenapa lagi? Ada yang salah? Saya mau tandai nih. Di hadapan saya selingkuhan. Nama lengkap toh. Kenapa dapat nama lengkap saya? Nama orang ganti kok dihafal. Serius nonton YouTube-nya. Ini Pak yang kemarin filsafat hukum. Salah. Ini Pak kan kita kasih kan dapat 50 kan? Iya. Tapi kan di sini Pak ini 20 jadi belum tidak total. Ini Pak sebenarnya. Oh iya. Ini jadi. Ayo, stop. Kumpul. Tidak salah. Oke. Waktu habis. Time is out. Ayo, kumpul. Kumpul. Seri sampai 3. 1, 2, sampai 3 belum kumpul di meja saya batalkan. Sudah? Tidak tahu siapa nama saya lupa nama saya sekarang amnesia ini. Makanya nama dosanya dihafal dong. Hati-hati salah gelar, saya salahkan semua itu. Siapa suruh makanya apa nama baik-baik. Memang itu gelar didapat dari apa? Itu di sekolahin itu lama. Saya sekolah S2 itu 4 tahun. 4 tahun, 3 tahun. Dapat ongkoin di UGM, jadi selesai 3 tahun. Ongkoin beasiswa. S3 4 tahun pas. S1 5 tahun. Jadi lama itu. Nah kita bayar di kampusnya itu. Kalau S2 dikendasi gratis kena beasiswa. Sudah? Oh, sudah. Kopen dong. Terima kasih nah. Saya yang mau. Oh iya. Sama-sama. Kasih Adit. Sudah? Sudah ya? Oke, tadi ini ada jawaban tadi itu. Ada kata tadi soal salah? Ada. Ada berapa soal? 2 atau 1? 1. Silakan diskusi di luar ya. Mau 1 mau 2. Masa saya bikin soal yang salah sih? Ini dokter loh yang bikin soal. Masa dokter bikin soal salah-salah? Jadi kalau salah soalnya kalian jawab apa? Dijawab Saya kira kalian bilang dosen yang bodoh, langsung bodoh. Silakan keluar selesai. Yang tinggal nanti apa ini result, tinggal di result. Oke, sebelum selesai kita iya dulu deh. Semangat tadi. Jadi di awal dia semangat, di akhirnya semangat juga. Selamat pagi. Pagi. Dosen bisa umum yes. Bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.